Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aura dan juga Ibu Lilik selaku guru biologi di SMA 84 Jakarta dan Aura sebagai siswa kelas 12 ya di SMA. Jurusan MIPA ya Aura? Aura jurusan MIPA? Iya, jurusan MIPA. Jadi kami di sini dari Eskip Hamka Pendidikan Biologi, perkenalkan nama saya Cynthia dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Valia. Dan saya Meisha Akila. Ya, jadi kami di sini ingin melaksanakan kegiatan PLP 1, di mana kegiatan itu berupa wawancara kepada guru biologi SMA 84 Jakarta itu Ibu Lilik, juga siswa Aura ya. Nah, jadi tujuan PLP kami ini sendiri Bu, PLP ini tujuannya kepada kami pengalaman pada kami dalam hal dunia pendidikan dan juga keguruan gitu. Nanti kan kita juga lulus harus menjadi guru, jadi kita harus tahu nih seluk-beluknya dulu. Jadi guru itu seperti apa, siswa itu seperti apa, di sekolah seperti apa gitu. Ya, kemudian untuk isi wawancaranya bisa kita mulai dari saudari Meisha. Oke, pertanyaan pertama itu untuk Bu Lilik selaku guru di SMAN 84 Jakarta, yaitu bagaimana sih Bu karakteristik dari peserta didik di SMAN 84 Jakarta ini Bu? Karakteristik SMA Negeri 84 Jakarta itu mengutamakan salam, sapa. Ya, jadi setiap pagi datang itu pembiasaan dengan disambut dengan salam itu sebelum masuk ya. Kemudian di pagi harinya itu ada tadarus bersama ya di lapangan gitu. Nah, itu pembiasaan di pagi hari bagi yang beragama lain. Itu juga ada kegiatan untuk ibadah pagi untuk yang beragama Kristen itu di aula, kemudian yang beragama Katolik ada di gazebo, dan agama Hindu, Buddha juga ada kegiatannya masing-masing. Nah, itu karakteristik jadi mengutamakan ketakwaan ya, iman takwa gitu. Jadi ada pembiasaan untuk ibadah pagi gitu juga ada. Kemudian untuk Jumat berkahnya itu mungkin sekolah kita yang ada Jumat berkah, jadi menyiapkan buah itu untuk siswa-siswi seluruhnya gratis kita letakkan di kantin. Nah, siswa untuk dipersilakan untuk mengambil sendiri begitu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kemudian masih pertanyaan kepada Ibu Lilik. Ini kan lagi masa pandemi COVID-19 ya Bu. Ada nggak sih Bu perubahan-perubahan terhadap kegiatan khusus ini selama pandemi? Otomatis ada. Karena biasanya dilakukan di sekolah, dilakukan di lapangan, dilakukan di masjid, di gazebo, di aula, karena semua sekarang kegiatannya ada di rumah, berarti dilakukan di rumah masing-masing. Apakah sekolah SMAN 84 Jakarta ini menerapkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib sekolah Bu? Contohnya seperti apa ya Bu? Kalau pelanggaran tetap ada sanksi, tapi tetap sanksi yang mendidik gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya juga masih kepada Aura. Jadi Aura ini gimana sih caranya, kan sekarang udah study from home, work from home, tapi kan peraturan tetap ada ya Aura. Nah, kan kalau di rumah nggak diawasin banget ya Aura. Kalau Aura sendiri gimana sih caranya tetap menjaga peraturan itu walaupun nggak ada yang ngawasin atau dengan pengawasan yang minim? Kalau misalnya ditanya bagaimana, kembali sih ke kesadaran diri saya sendiri. Jadi, kalau misalnya untuk saya sendiri, saya bikin jadwal, misalnya dikasih jadwal pelajaran nih. Jadi saya tulis dulu jadwal pelajarannya seperti apa, lalu saya laksanakan dengan baik. Terima kasih Aura. Pertanyaan selanjutnya itu untuk Bu Lilik dan Aura ya. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga SMAN 84 Jakarta ini? Contoh kegiatan rutinnya seperti apa? Kalau Senin biasa ya, upacara bendera. Selanjutnya ada pertanyaan buat Ibu Lilik dan juga Aura. Bagaimana SMAN 84 Jakarta melaksanakan kegiatan seremonial? Apakah dilakukan secara rutin setiap minggu? Atau apakah SMA 84 Jakarta ini juga melakukan kegiatan seremonial pada hari-hari nasional juga? Kayak gitu, Bu. Ya, kalau yang
seremonial yang tadi ya sudah dijelaskan ya, untuk hari Senin, Jumat itu yang sudah terjadwal begitu. Jadi ada yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada kegiatan upacara, kemudian Senin pertama upacara, Senin kedua pembinaan wali kelas gitu. 3, 4 juga upacara. Jadi diselang-seling begitu untuk kegiatan rutinitas. Kalau untuk kegiatan hari besar selalu dilaksanakan juga. Hari besar agama, hari besar nasional itu juga dilaksanakan di sekolah kita. Ya. Kalau Aura sendiri gimana nih? Aura ngikutin nggak selama kegiatan seremonial ini? Iya, jadi kan tadi ada kegiatan rutin kayak setiap minggunya. Kalau misalnya ada hari besar juga pun juga juga dirayakan, sehingga dipimpin oleh Bapak Ibu Guru dan wali kelas, seperti mengirim link Zoom-nya, lalu para siswa-siswi akan masuk ke dalam link tersebut. Jadi tetap diikuti. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Lilik. Untuk staf dan guru-guru di Sekolah 84 Jakarta ini, apakah rutin mengadakan rapat dan briefing? Biasanya kalau yang terjadwal itu 1 bulan sekali ada pembinaan, ya ada briefing. Tapi kalau yang untuk ada event-event tertentu atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, juga kadang sering diadakan briefing. Oh, baik, berarti sebulan sekali ya Ibu ada rutin briefing. Itu yang urgensinya kadang-kadang juga misalnya ada info apa yang harus disampaikan, itu juga nanti ada pertemuan lagi. Pertanyaan selanjutnya untuk Aura nih, dari Aura sendiri kegiatan apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di SMAN 84 Jakarta ini? Ekstrakurikulernya ada banyak, contohnya ada 4 pilar, ada PMR, ada FISI juga, ada karate, tari kreasi, teater, pramuka, ada juga silat, ada paskibra juga, ada paduan suara, kir, saman, mading, debat, futsal, basket. Tapi kalau misalnya untuk pramuka sendiri, wajib Kemudian ada masih pertanyaan ekskul sama Aura. Jadi kalau misalkan selama pandemi ini, ekskul itu masih terus berjalan nggak sih? Terus kalau misalkan emang masih terus berjalan, gimana caranya Aura menjalankan kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Kalau misalnya masih berjalan, masih dilakukannya itu cuma kayak misalnya via online, kita chat lewat WhatsApp, lalu diberikan tugas oleh pelatih atau pelatihan-pelatihan tersendiri gitu. Baik, aja Aura. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Bu Lili, Bu. Untuk praktik-praktik kebiasaan atau kebiasaan positif di sekolah, ada nggak sih Bu di Sekolah 84 Jakarta ini untuk pembiasaan kegiatan positif? Terus seperti apa Bu contoh kegiatannya? Kegiatan positif yang tadi disebutkan itu, pembiasaan seperti tadarus bersama setiap Jumat pas kegiatan jadwal keagamaan, itu anak-anak dilatih untuk berceramah. Jadi mereka punya nilai positif, artinya dia bisa menyampaikan pesan-pesan begitu. Kegiatan-kegiatan seperti literasi bersama di lapangan. Oke. Atas waktunya. Sukses selalu ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Romlah. Selamat siang juga rekan Indonesia. Ada satu rekan kami lagi, namun lagi berhalangan jaringan. Jadi kami akan langsung mulai aja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Bu struktur organisasi di SMAN 84 Jakarta ini? Struktur organisasi di SMA Negeri 84 Jakarta, mana kepala sekolah dibantu dengan 3 wakil. Ada wakil yang urus bidang kurikulum atau akademik, ada juga wakil yang bidang kesiswaan, dan wakil bidang sarana prasarana umum. Kemudian dalam struktur organisasi itu sendiri ada garis komando dan ada garis koordinasi. Kalau kepala sekolah itu sifatnya garis komando kepada wakil dan kasubag tata usaha. Kalau dengan komite itu sifatnya koordinasi. Karena memang dalam struktur organisasi sekolah, selain dengan dibantu oleh wakil, kasubag TU, kemudian ada juga guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan di dalam struktur organisasi itu tersebut ada peran guru yang sebagai wali kelas, ada juga sebagai pembina ekskul.
Dengan komite itu adalah sifatnya kemitraan. Peran kepala sekolah dengan komite itu sifatnya garis koordinasi. Mana peran komite ini karena dia sifatnya kemitraan maka mensupport, juga mengendalikan, juga bisa menjadikan sebagai tempat untuk berkoordinasi atau berkonsultasi tentang program-program sekolah. Pertanyaan selanjutnya masih tetap mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Jadi, apakah nih Bu, tata kerja yang dilakukan di SMA 84 Jakarta ini sudah sesuai dengan struktur organisasinya? Dan juga, ini kita semua sedang mengalami kendala COVID ini ya Bu, pandemi ini. Apakah ada kendala nggak sih Bu dalam sistem tata kerja ini selama pandemi? Kalau kita bicara tentang tata kerja, itu tentunya di dalam struktur organisasi, sebagaimana tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu kemukakan bahwa setiap person yang duduk di bagian-bagian tertentu itu memiliki tugas pokok dan fungsi. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya tata kerja masing-masing person ini ada kendala. Pertama adalah kendalanya terkait dengan masalah komunikasi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bertanya mengenai pengawasan Ibu. Bagaimana sih Bu selama pandemi ini kan, jadi kegiatan kan banyak dilakukan di rumah ya Bu, ada work from home. Nah, bagaimana sih peran kepala sekolah ini dalam melakukan pengawasan peraturan dan tata tertib di SMA 84 Jakarta ini? Kalau kita bicara manajemen, bicara leadership kepemimpinan, maka yang namanya seorang manajer, seorang leadership itu sebagus apapun tadi program, ada mengorganizing, ada actualing dan kontrol. Nah, sebagus apapun program tanpa ada monitoring, tanpa ada pengawasan, tanpa ada controlling, maka kepala sekolah tidak bisa menilai sejauh mana adanya kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan. Jadi fungsinya kontrol itu kan sebenarnya menyesuaikan, menilai ada tidak sih kesesuaian antara perencanaan dengan program yang dilaksanakan. Ya Ibu, Oke, Ibu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sama-sama. Baik, semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan PPL 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 84 Jakarta telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada staf dan Dewan Guru yang telah membantu dan meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 84 Jakarta, yaitu Ibu Roman, dan juga Ibu Studi Biologi, yaitu Ibu Lilik, dan juga siswi Aura. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPL 1 yang bertujuan untuk mengetahui lebih banyak mengenai dunia pendidikan dan juga keguruan dari aspek pembelajaran dan pengolahan pendidikan di satuan pendidikan. Di sini juga meliputi aspek-aspek yaitu kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi sekolah, kurikuler dan juga ekstrakurikuler, peraturan dan tata tertib, praktik pembiasaan dan juga kegiatan seremonial formal. Itu sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 84 Jakarta. Kegiatan yang hanya dilakukan di sekolah seperti Jumat Berkah yang membagikan buah kepada siswa, menghafal Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Struktur organisasi di SMA 84 Jakarta melaksanakan tata kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Lalu ada peraturan dan tata tertib. Di SMA 84 Jakarta masih memberlakukan sanksi kepada siswa yang telah atau melanggar dengan pemberian sanksi, pembersihan halaman sekolah, ataupun yang lain yang tidak melanggar HAM. Kegiatan seremonial atau formal, kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi ini seperti upacara selalu dilakukan di SMA 84 Jakarta. Di hari Senin, kegiatan Hari Nasional juga dilaksanakan di SMA Negeri 84 Jakarta. Kemudian praktek pembiasaan. Ada banyak kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 84 Jakarta. Salah satunya adalah literasi.
Kemudian ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Di SMA 84 Jakarta ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA 84 Jakarta. Yang dipilih oleh siswi Aura yaitu 4 pilar dan ekstrakurikuler yang wajib di SMA 84 Jakarta yaitu pramuka. Terima kasih.